Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiana Sukmawati. Di sini saya akan membahas soal tentang investasi, instrumen ekuitas dan utang. Nah, kali ini saya akan membahas latihan 16.1. Soal pertama. PT Orion memutuskan untuk melakukan investasi di surat utang pada tanggal 1 Januari 2015. Perusahaan membeli obligasi dengan jangka waktu 5 tahun dan nilai nominalnya sebesar 500 juta. Tingkat bunga kupon adalah 8%, sedangkan angka bunga efektif adalah 10%. Bunga dibayar sementara setiap tanggal 31 Juli dan 31 Desember. Investasi di obligasi tersebut diklasifikasikan PT Orion sebagai investasi tersedia untuk dipakai. Nah, di sini diminta berapa harga obligasi tersebut pada tanggal 1 Januari 2015. Yang kedua, buat ayat jurnal untuk mencatat bunga pada tanggal 31 Desember 2014. Yang kita ketahui kan, membeli obligasi 5 tahun, surat investasi utangnya pada tanggal 1 Januari 2015. Kemudian dengan harga 500 juta. Tingkat bunga kuponnya adalah 8%. Bunga efektifnya adalah 10%. Bunga dibayar sementara pada tanggal 31 Juli dan 31 Desember. Nah, untuk mencari berapa harga obligasi tersebut pada tanggal 1 Januari, di sini kita menggunakan pertama kita harus mencari harga obligasinya. Nilai sekarang dari pokok utang. Berarti di sini 500 juta kita kalikan dengan 0,6756. Maka mendapatkan 337.800. Nah, kemudian nilai sekarang dari bunga 500 juta kalikan dengan 8%. 8% itu adalah bunga kupon. Kemudian kita kalikan dengan 6/12. Nah, 6/12 ini dari bulan Januari ke bulan Juli yaitu ada 6. Maka di sini adalah 6/12. Kalikan lagi dengan 8,1109. Maka hasilnya adalah 162.218.000. Nah, total cashnya yaitu 500.018.000. Di sini kita buat jurnalnya. Obligasi dijual harga diskon. Berarti kasnya yaitu sebesar 500.018.000. Utang obligasi. Nah, utang obligasi tadi berarti nilai nominalnya sebesar 500 juta. Kemudian diskon. Untuk mendapatkan diskon berarti 500.018.000 kita kurangi dengan 500 juta, maka hasilnya adalah 18.000. Kemudian kedua, buat ayat jurnal untuk mencatat bunga pada tanggal 31 Desember 2014. Nah, di sini ada harga diterima. Harga diterima berarti 8% kalikan dengan 6/12 kalikan lagi dengan 500 juta. Maka dapat 20. Ini sama. Nah, di bawahnya juga sama. Hmm, 8% kalikan dengan 6/12 kalikan dengan 500 juta.
Nah, kemudian pendapatan bunga. Pertama kan diskon obligasinya udah kita ketahui sebesar 18.000. Nilainya yaitu sebesar 500 juta 500 juta 18.000. Nah, untuk mencari pendapatan bunga yaitu sini 10%, kita kalikan dengan 6/12, kalikan lagi dengan 500 juta 18.000. Nah, untuk amortisasi diskonnya 20 juta kita kurangi dengan 25.900, maka hasilnya 5.900. Kemudian diskon obligasinya 5.900 kita kurang dengan 18.000, hasilnya 5 juta minus 5 juta 18.900. Nah, untuk mencari ini 500 juta 18 kita tambah dengan ini, maka 495 juta 17.100, sama, kemudian sama cara tadi. Nah, nilai tercatatnya di sini 495 juta 17.100 424. Ini sama. Kemudian diskon obligasinya dapat 268.045 rupiah. Kemudian ini kita tambah dengan dapatlah 490.266.245 rupiah. Nah, sini ayat jurnalnya yaitu piutang bunganya yaitu 20. Pendapatan bunganya sebesar 24.750. Kemudian investasi di surat utang yaitu 4.750.855. Nah, inilah ayat jurnalnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal latihan 16.2. PT Orion membeli 5.000 lembar saham PT Mitra dengan harga beli 20 juta. PT Rio mengklasifikasikan investasi di saham PT Mitra tersebut ke dalam kelompok diperdagangkan. Selama tahun berjalan, PT Mitra membayar dividen tunai sebesar 10 per lembar saham. Pada akhir periode, saham PT Mitra diperdagangkan dengan harga 4.100 per lembar dan PT Mitra melaporkan laba bersih sebesar 40 juta. Diminta berapa pendapatan dividen serta keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar yang diakui PT Rio. Kedua, jika investasi PT Mitra tersebut mencapai 20% kepemilikan dan PT Rio mempunyai pengaruh signifikan atas PT Mitra, hitung dampak dari investasi tersebut pada laporan laba rugi tahun berjalan. Nah, PT Rio kan membeli 5.000 lembar saham PT Mitra dengan harga 20 juta. Kemudian PT Rio mengklasifikasikannya sebagai diperdagangkan. PT Mitra kemudian membayar dividen tunai 100 per lembar saham. Kemudian total akhir periodenya 4.100 per lembar saham. Kemudian PT Mitra melaporkan laba bersih sebesar 40 juta. Nah, di sini diminta berapa pendapatan dividen serta keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar yang diakui PT Rio.
kita ketahui investasi PT Rio yaitu tadi 5.000 lembar saham kita kalikan dengan 20 juta. 5.000 lembar saham kita kalikan dengan 20 juta. Maka hasilnya yaitu 100M. Kemudian dividen tunai PT Rio. Dividen tunai PT Rio 5.000 kita kalikan dengan 100. Dapatlah 500.000. Nah, kasnya kita jumlahkan. Nah, kasnya adalah 1M 500.000. Kemudian yang diperdagangkan PT Mitra akhir periode. Berapa? Jadi dividen pendapatan dividen serta keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar yang diakui PT Rio sebesar 1M 500.000. Nah, kemudian di sini jika investasi di PT Mitra tersebut mencerminkan 20% kepemilikan PT Rio dan PT Rio mempunyai pengaruh signifikan atas PT Mitra, hitung dampak dari investasi tersebut pada laporan laba rugi tahun berjalan. Nah, yang pertama kita cari yang diperdagangkan PT Mitra akhir periode. 5.000 kalikan dengan 4.100. Maka hasilnya 20.500.000. Nah, di sini jika investasi PT Mitra tersebut mencerminkan 20%. Nah, berarti pengaruh signifikannya yaitu 20% kepemilikan PT Mitra. Di sini menggunakan metode ekuitas. Dividen PT yang pertama, dividen PT Mitra yaitu 20% kalikan dengan 40 juta. Maka hasilnya adalah 8 juta. Yang kedua, dividen PT Rio. Dividen PT Rio karena 20% PT Mitra, berarti dividen PT Rio mendapatkan 80%. Kita kalikan dengan 40 juta, maka hasilnya adalah 32 juta. Kemudian yang diterima atau milik PT Rio. Yang diterima atau milik PT Rio tadi kita kurangi dengan 20 juta 500. Bentar. Kemudian kita totalkan. Maka saldo dividen hasil signifikan dari PT Rio yaitu 11.500.000.
Nah, jadi investasi saham PT Mitra 25M. Nah, itu didapat dari 1/4 dividen PT Rio, yaitu 100M500.000. Nah, dampak investasi laporan laba rugi berjalan PT Mitra, yaitu di sini kita buat jurnalnya. Investasi sahamnya sebesar yaitu 8 juta. Kemudian laba usaha saham sebesar 11.500.000. Bagian laba rugi dari ekuitas berarti 8 juta kita tambah dengan 11.500.000. Nah, inilah hasil dampak dari investasi tersebut pada laporan laba rugi tahun berjalan. Selanjutnya yaitu latihan 16.3. PT Bravo memiliki investasi di obligasi yang diklasifikasikan sebagai investasi yang dimiliki sampai jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2015. Obligasi tersebut mempunyai nilai wajar sebesar 450 juta dan biaya perolehan diamortisasi sebesar 500 juta. Pada akhir periode, berdasarkan bukti objektif yang ada, PT Bravo meyakini terdapat penurunan nilai permanen atas investasi di obligasi sebesar 50 juta. Diminta, buatlah jurnal untuk mencatat penurunan nilai tersebut pada tanggal 31 Desember 2015. Kemudian, jika pada tanggal 31 Desember 2016 nilai wajar dan obligasi tersebut adalah 480 juta, buatlah jurnal jika ada yang perlu dicatat PT Bravo. Nah, PT Bravo memiliki investasi obligasi jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2015. Nilai wajarnya yaitu 450 juta. Kemudian biaya perolehan diamortisasinya sebesar 500 juta. Meyakini terdapat penurunan atas investasi di obligasi sebesar 50 juta. Dimintakan buat jurnal untuk mencatat penurunan nilai tersebut pada tanggal 31 Desember 2015. Nah, berarti di sini rugi penurunan nilai sebesar 50 juta. Sama. Berarti investasi sahamnya sebesar 50 juta. Kemudian jika pada tanggal 31 Desember 2016 nilai wajar dan obligasi tersebut adalah 480 juta, buatlah jurnal jika ada yang perlu dicatat PT Bravo. Berarti di sini jurnal 31 Desember 2016. Kerugian nilai investasi. Nah, kerugian nilai investasi sebesar berarti kan kalau 500 juta kita kurangi dengan 480 juta, maka di sini kerugiannya yaitu sebesar 20%, 20 juta. Investasi nilai wajar. Investasi nilai wajarnya kan tadi menggunakan
nilai wajar obligasi tersebut pada tanggal tersebut adalah 480 juta. Berarti investasi nilai wajarnya sebesar 480 juta. Kemudian investasi nilai tercatatnya sebesar 500 juta. Nah, maka balance kan kerugian nilai investasi dengan investasi nilai wajar dan investasi nilai tercatatnya sebesar 500 juta. Kemudian latihan 16.4. Pada tanggal 1 Juli 2015, PT Kuala melakukan investasi di obligasi dengan harga perolehan 857.600.000. Obligasi tersebut mempunyai tingkat bunga kupon sebesar 6% dan bunga terhutang tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Obligasi tersebut mempunyai nilai nominal 900 juta dengan tanggal jatuh tempo 1 Juli 2020. Tingkat bunga efektif sebesar 7% diminta. Buat ayat jurnal untuk mencatat pembelian investasi di obligasi tersebut pada tanggal 1 Juli 2015. Yang kedua, obligasi tersebut dijual pada tanggal 1 Oktober 2016 dengan harga 854 juta ditambah bunga di akro. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat penjualan investasi tersebut. Nah, yang pertama, ayat jurnal mencatat pembelian di obligasi 1 Juli 2015. Kan 1 Juli kan PT Kuala berinvestasi di obligasi dengan harga 857.600.000. Kemudian bunga kuponnya sebesar 6% tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Kemudian jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2020. Bunga efektifnya sebesar 7%. Berarti untuk mencatat ayat jurnal yaitu investasi di obligasi. Investasinya sebesar 857 juta 600.000. Nah, kasnya berada di kredit. Kemudian soal kedua. Obligasi tersebut dijual pada tanggal 1 Oktober 2016 dengan harga 854 juta ditambah bunga di akru. Buat ayat jurnal untuk mencatat penjualan investasi tersebut. Berarti nilai sekarangnya kita mencari obligasinya dulu. Pertama nilai sekarang di 854 juta kalikan dengan 0,6756, maka mendapatkan 576.962.400 rupiah. Kemudian nilai sekarang dari pembayaran bunga sama dengan 854 juta kita kalikan dengan 6%. Kita kalikan dengan 3/12. Nah, 3/12 ini didapat dari Juli ke Oktober. 3/12 kalikan dengan 8, maka
maka hasilnya adalah 130.900.629 rupiah. Nah, total kasnya yaitu ini kita jumlahkan dengan ini, maka hasilnya adalah 680.863.029 rupiah. Nah, untuk mencatat jurnalnya di sini kita tulis jurnal 1 Oktober 2016. Berarti kasnya yaitu sebesar 680.863.029 rupiah. Kemudian investasi penjualan saham sebesar 579.962.400. Diskon obligasinya berarti di sini 103.906.29 rupiah. Nah, inilah ayat jurnalnya. Nah, itulah tadi pembahasannya. Sekian dulu pembahasan soal kali ini, nanti akan saya lanjutkan kembali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.